Selamat pagi, siang, atau malam kepada Pak Nanang dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ibu Fernando Ilianto Kusuma dari kelas Bahasa Indonesia F7L dengan NIM 215060301111138. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai artikel ilmiah saya yang berjudul Penerapan IoT pada Sistem Pengawasan Suhu dan Kelembapan Tanah. Pertama, masuk pada pendahuluan, IoT memberikan solusi inovatif di sektor pertanian dengan memungkinkan pengawasan otomatis suhu dan kelembapan tanah yang menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas tanaman dan hasil panen. Pada penelitian ini akan dirancang sebuah sistem berbasis IoT yang mampu memantau dan mengontrol kondisi tanah secara real-time menggunakan sensor dan mikrokontroler ESP32. Sistem ini memberi manfaat untuk mempermudah petani dalam mengelola lahan secara lebih efisien, meningkatkan produktivitas dan kualitas panen, sekaligus menekan biaya operasional. Selain memberikan manfaat praktis, penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan literatur penerapan IoT di bidang agrikultur ke depannya. Selanjutnya masuk pada tinjauan pustaka. Yang pertama, terdapat penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian yang saya lakukan. Pertama, ada Ramadhani dan Maulia Rahman pada tahun 2020 yang melakukan monitoring hidroponik berbasis IoT dengan ESP8266 dan berhasil memantau dan menyiram otomatis dari jarak jauh. Selanjutnya ada Alfonsius beserta rekan-rekannya pada tahun 2024 yang melakukan pembuatan alat sistem IoT untuk penyiraman otomatis hortikultura menggunakan sensor ILM 9 dan ESP8266 yang mendukung monitoring real-time via smartphone. Selanjutnya masuk pada Internet of Things. Internet of Things pertama kali diperkenalkan oleh Kevin Ashton pada tahun 1999, di mana IoT adalah sebuah objek yang terhubung ke internet dan mampu saling berhubungan untuk berbagi data. Selanjutnya ada ESP32. ESP32 adalah mikrokontroler canggih buatan Espressif System yang berasal dari Tiongkok yang mendukung koneksi Wi-Fi dan Bluetooth serta mampu menjalankan aplikasi kompleks dengan protokol komunikasi. Dengan kemampuan berbagi data melalui jaringan internet tersebut, ESP32 sering digunakan dalam berbagai proyek seperti IoT, robotika, dan sistem kendali otomatis. Selanjutnya masuk pada sensor dalam 9. Sensor dalam 9 adalah alat mengukur tingkat kelembapan tanah menggunakan dua probe yang mendeteksi kadar air berdasarkan nilai resistansinya. Di mana semakin basah tanah, maka resistansinya akan mengecil, dan sebaliknya semakin kering tanah, maka resistansinya akan semakin besar. Selanjutnya ada sensor DS18B20, merupakan sebuah sensor suhu digital buatan dalam semikonduktor yang menggunakan protokol komunikasi one wire, di mana tekanan kerjanya di antara 3 volt hingga 5,5 volt, dan sensor ini mampu mengukur suhu di antara minus 55 derajat Celcius hingga 125 derajat Celcius dengan akurasi kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Struktur dari 19B20 terdiri dari 3 pin, yaitu ground, input, dan output. Selanjutnya masuk pada sensor water level, merupakan sebuah sensor analog untuk mendeteksi ketinggian air berdasarkan perubahan resistansi. Mana semakin tinggi air, semakin banyak lempengan sensor yang terkena air sehingga resistansi akan menurun. Sedangkan pada air dengan tingkat level yang rendah, maka resistansinya akan meningkat. Selanjutnya ada relay. Relay adalah komponen elektronik yang berfungsi sebagai saklar listrik yang dioperasikan dengan arus listrik. Saat arus mengalir melalui kumparan, armatur besi tertarik ke inti sehingga mengubah posisi kontak dari yang awalnya normally close menjadi normally open. Dan biasanya relay digunakan untuk menghubungkan atau memutus beban dari sistem kontrol ke cari daya. Selanjutnya ada pompa air. Pompa air adalah alat mekanis yang menggunakan cairan dari tempat rendah ke tempat tinggi dengan mengubah energi mekanik menjadi aliran fluida, kemudian meningkatkan tekanan dan mengatasi hambatan pada saluran. Selanjutnya ada buzzer. Buzzer adalah komponen elektronik yang mengubah listrik menjadi suara dan biasanya sering digunakan sebagai indikator proses atau sebuah peringatan. Selanjutnya ada motor servo. Motor servo adalah motor DC dengan rangkaian kontrol elektronik dan gear untuk mengendalikan pergerakan dan sudutnya. Motor servo biasanya digunakan untuk melakukan kegiatan mekanis tertentu yang membutuhkan putaran ataupun rotasi. Selanjutnya ada LCD I2C, di mana sebuah modul display yang menggunakan protokol I2C untuk menampilkan teks atau angka yang diprogram melalui mikrokontroler. Modul ini memiliki 4 pin yaitu ground, VCC, SCL, dan SDA. Dan yang terakhir ada visualisasi data. Visualisasi data adalah proses mengubah data menjadi bentuk visual seperti grafik ataupun diagram untuk memudahkan pemahaman.
serta menampilkan pola, tren, dan anomali secara jelas. Masuk pada metode penelitian, penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian pengembangan dengan data yang digunakan adalah data primer berjenis kuantitatif yang diambil secara langsung dari sensor DS18B20 dan YL69. Kemudian untuk proses pengambilan data dilakukan dengan menjalankan dan mensimulasikan alat pada objek tanah dengan beberapa kondisi yang berbeda. Dan setelah hasil didapatkan, data dilakukan analisis dengan metode statistik deskriptif. Kemudian perancangan alat, di mana perancangan alat dilakukan pada dua, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Di mana pada perangkat keras meliputi penyusunan beberapa komponen seperti ESP32, sensor kelembapan tanah, sensor suhu, dan level air, serta aktuator seperti relay, pompa air, LCD I2C, buzzer, dan servo motor untuk pengendalian keran. Kemudian untuk perangkat lunak meliputi kode untuk mengendalikan perangkat keras dengan ESP32, kode untuk mengirimkan data ke server, dan menggunakan API PHP untuk komunikasi dengan database MySQL, serta kode untuk menampilkan data melalui dashboard web untuk kontrol secara manual. Masuk pada hasil dan pembahasan dari penelitian ini, yang pertama ada hasil perancangan, yaitu alat yang telah dibuat memiliki beberapa fitur. Yang pertama mengukur suhu dan kelembapan tanah, kemudian mengirimkan data ke basis data dan menampilkan pada dashboard, kemudian mampu mengendalikan pompa dan servo secara manual melalui aplikasi, selanjutnya mampu menyalakan buzzer dan LED saat suhu tanah tinggi atau kelembapan rendah, dan yang terakhir mampu menyalakan pompa secara otomatis berdasarkan sensor kelembapan tanah. Dan berikut representasi fisik dari hasil perancangan alat yang telah dibuat. Selanjutnya masuk pada hasil pengujian, di mana pertama ada pengujian program ESP32. Pengujian memastikan data dari sensor dapat terkirim dan diproses dengan baik melalui fitur serial monitor pada IDE, seperti yang dilihat pada gambar. Di mana hasilnya komponen sensor dan aktuator mampu berinteraksi dengan microcontroller ESP32. Selanjutnya masuk pada pengujian program pada basis data, di mana data sensor berhasil disimpan dalam database MySQL dan ditampilkan setiap 20 detik dengan informasi seperti kelembapan, suhu tanah, ketinggian air, dan status aktuator. Dan di mana hasilnya dapat dilihat pada gambar di samping. Kemudian masuk pada pengujian alat pada tanah, di mana sensor dari 18B20 untuk pengukuran suhu dan YL69 untuk pengukuran kelembapan diuji pada tanah dengan kondisi kering, lembab, dan basah. Dan didapatkan hasil pada saat kering, nilai kelembapan tanah berada di bawah 50%, pada saat lembab di antara 50 hingga 70%, dan pada saat basah lebih dari 70%. Sedangkan untuk sensor suhu, alat bekerja sesuai keinginan yang telah ditentukan, yaitu ketika melebihi 28 derajat Celcius, maka buzzer akan menyala. Kemudian ada pengujian visualisasi aplikasi, ya, seperti yang terlihat pada gambar, bahwa data divisualisasikan dalam grafik, dan untuk status aktuator seperti pompa atau servo ditampilkan dalam tabel. Hasil aplikasi berhasil menampilkan data secara real-time dengan antarmuka yang sederhana dan mudah dioperasikan. Dan yang terakhir, masuk pada penutup, alat monitoring suhu dan kelembapan tanah berbasis IoT ini berhasil dirancang dengan fitur utama pengawasan suhu dan kelembapan tanah secara otomatis, kemudian pengiriman data ke dashboard aplikasi, serta kontrol pompa dan air dan servo secara manual maupun otomatis. Pengujian menunjukkan alat bekerja stabil dan akurat dengan deviasi pengujian suhu sekitar kurang lebih 0,5 derajat Celcius, serta mampu menampilkan data real-time melalui LCD dan dashboard meski terdapat sedikit latensi. Sistem ini efektif mendukung pengelolaan lahan dengan indikator peningkatan seperti buzzer dan LED untuk memastikan kondisi tanah tetap optimal. Dan untuk saran penelitian, yaitu pengembangan lebih lanjut dengan teknologi komunikasi yang lebih cepat seperti LTE dan 5G untuk mengurangi latensi, kemudian peningkatan dashboard aplikasi yang lebih responsif dan mencakup fitur analitik yang lebih mendalam. Selain itu juga integrasi dengan sistem cuaca eksternal dapat ditambahkan untuk mendukung pengelolaan lahan yang lebih proaktif dan efisien. Dan berikut daftar pustaka yang digunakan dalam penyusunan artikel ilmiah yang saya buat ini. Sekian presentasi dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf dan terima kasih.